apa kabar? Welcome back to podcast Enrika TV Hari ini kita kedatangan guest yang baru lagi karena guest hari ini juga menahkodai suatu lembaga yang baru ada di Enrika ini. Jadi namanya adalah CEDC atau Career and Entrepreneurship Development Center. Jadi ini merupakan lembaga baru banget di Enrika yang belum ada. Kalau nggak salah baru ada ya Pak ya? Baru ada ya? Boleh dibilang baru, lama pun juga boleh. Jadi lembaga ini dinahkodai oleh Bapak Dr. Ramon Zamora SEMM. Tanpa panjang lebar, ayolah kita kenalan dulu sama Bapak ini ya. Halo Bapak Ramon, Pak Dr. Ramon, apa kabar? Ya halo Mbak Maya. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sibuk apa nih? Kegiatan sekarang memang lebih banyak di luar kampus juga, tapi di dalam kampus juga ya, seperti yang sekarang ini adalah menangani pusat karir pendidikan. Ya. Yang saya baru tahu sih, so far kan saya main baru lah di Enrika. Ini baru ya Pak? Apa dulu pernah ada atau kayak gitu? Kalau di Enrika memang pusat karir kita adalah baru, memang masih banyak beberapa orang yang perlu gizi, ya kan, perlu perhatian yang luar biasa sehingga dia harus cepat tumbuh kembang. Ya. Yang cepat TK. Iya. Yang cepat sekolah. Jadi ini kenapa Pak tujuan dari berdirinya dari CEDC? CEDC ya. Jadi sebenarnya gini Mbak Mayang, bahwa kita kembali ke tinjau belakang. Kita lihat bahwa pusat karir kita ini didirikan, ini bermula prosesnya itu dari awal penerimaan mahasiswa baru, atau biasa kita kenal dengan proses itu adalah ada namanya input, ada output, ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Okay, terus? Nah selama ini kita ini tidak pernah melihat karena belum ada pusat karirnya, ya, sehingga kita tidak memetakan bagaimana proses perjalanan dari sistem perkuliahan di tempat kita itu tadi sampai ke outcome tadi. Nah, sehingga kurikulum yang kita pakai, karena kalau kita kembali transformasi ekonomi kita di Indonesia ini kan sudah masuk ke dekade ketiga, ya kan, mulai dari transformasi struktur ekonomi primer, kemudian ada sekunder, tersier, ya. Di primer mungkin kita masih berpatokan kepada pertanian. Oke lah, kurikulum kita semuanya mungkin mengarah kepada pertanian, ya kan. Nah, kemudian pertengahan Orde Baru ke sininya, ya kita sudah ke sekundernya. Mungkin kurikulum kita sudah mengarah ke pertanian, mungkin pertanian modern, kemudian sudah ke industri. Nah, sekarang ini terjadi loncatan itu ke tersier sekarang ini. Nah, mau tidak mau kondisi sekarang ini harus kita jawab dengan cepat. Nah, memang posisi pusat karir kita sekarang ini artinya dikatakan terlambat tidak juga, artinya kita sudah melalui Pak Rektor itu sudah sudah mensupport yang luar biasa agar pusat karir ini cepat berkembang, ya, untuk sebagai bahan bentuk tanggung jawab kita terutama kepada masyarakat khususnya mahasiswa dan alumni tadi gitu. So far sudah ada? Maksudnya sudah ada. Inilah yang kita kejar sekarang ini. Makanya di sini saya diberikan kepercayaan atau amanah untuk menahkodai yang disampaikan Mbak Mayang tadi. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah penguatan internal, yang keduanya itu adalah eksternalnya. Nah, internalnya yang saya kejar itu pertama adalah sekretariat dan sarana prasarana yang harus dibenahi secepat mungkin. Dan yang keduanya itu adalah pembenahan struktur organisasi dan juga pengembangan sumber daya manusianya itu tadi. Orang-orang yang ada di struktur pusat karir tadi. Nah, yang ketiganya, karena kita bicara masalah tersier, ya kan? Artinya itu adalah sistem informasinya seperti apa. Nah, ini yang lagi kita kerjakan, ini adalah pertama itu adalah sistem informasi melalui seperti websitenya, ya kan, kemudian
sistem informasi yang lain seperti ada media sosial kita, ya kan, seperti ada LinkedIn, kemudian Facebook, Instagram dan lain sebagainya tadi. Kenapa? Ini untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan baik itu mahasiswa maupun dengan alumni-alumni kita. Karena perlu kita ketahui sekarang nih Mbak Mayang, di Provinsi Kepri ya, itu kita yang terbesar loh. Apa Jumlah alumni kita. Oh iya? Jumlah alumni kita itu sudah hampir 11.000. Sudah hampir 11.000 Masa? alumni kita yang tersebar. Memang khususnya itu yang terbanyak itu adalah di Provinsi Kepulauan Riau, ya. Dan juga kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini, ya, itu sudah sudah lebih 100 loh. Nah ini kan sebuah bentuk output yang kita dapatkan. Namun outcome-nya ini yang belum, ya. Nah ini yang akan kita yang kita kejar lagi outcome dari sebuah sistem pendidikan yang sudah kita bentuk selama ini gitu. Karena tanpa outcome artinya kan proses pendidikan kita tidak bisa memetakan ya bagaimana apakah proses pendidikan yang kita lakukan ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau sudah maksimal atau belum tadi. Nah, melalui pusat karir inilah nanti proses evaluasi yang akan kita lakukan tadi. Nah, salah satu contohnya adalah tracer study tadi. Ya. Ini kan kita memetakan alumni tadi. Betul. Itu juga kan nanti biar bisa biar lebih mudah untuk akreditasi juga ya kan? Iya, bener itu ya? salah satunya ya, untuk memenuhi standar akreditasi tadi. Nah, itu di bidang input tadi, internal tadi. Iya. Nah, kemudian yang eksternalnya tadi kerjasama sudah saya sampaikan, ya. Kemudian penguatan kerjasama tadi dengan perusahaan, industri, ya, atau dunia kerja maupun dengan dunia usaha tadi, ya. Baik, sekarang kan kita sudah punya dua bentuk pelayanan yang kita berikan. Pertama ada pelayanan kepada mahasiswa, yang keduanya ada pelayanan kepada perusahaan. Nah, bidang pelayanan kepada mahasiswa yang kita lakukan sekarang ini, ya, yang sedang kita buat, itu ada informasi karir, yang kedua ada pelatihan soft skill, ya, yang ketiga ada kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang pelayanan kepada perusahaan, ya, itu ada informasi lowongan, kemudian rekrutmen, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini terus kita kejar dengan beberapa perusahaan yang sudah MOU maupun sudah MOA dengan kita tadi. Itu banyak Pak perusahaannya? Itu yang saya sebutkan tadi, itu udah hampir 100. Itu di Batam aja atau Indonesia? Hampir. Sebagian besarnya memang ada di Batam karena industrinya kan terpusatnya di Batam, ya? khusus Kepri kan di Batam ini, dan sebagian juga ada kerjasama tingkat internasional pun juga ada gitu. Oke, Pak boleh kepo nggak? Iya, gimana Bu? Nanti Bapak program kerja Bapak dalam waktu dekat ini apa? Nah, tadi sudah saya sampaikan itu adalah internal tadi. Penguatan di bidang internalnya tadi. Ada lagi nggak yang lain? Nah, dalam waktu dekat ini kita juga akan membuat koperasi karyawan dan dosen. Oh, yang Bapak share ya? Ya. Kemarin Bapak kan minta rekrut ya. Dan juga ada inkubator bisnisnya juga, ya kan. Dan yang kedua itu juga kita berencana ini akan membuat satu UKM mitra dan binaan Unrika. Wah. Nah, yang kita rekrut itu, yang kita ambil binaan itu adalah mahasiswa yang memang sudah berkecimpung di bidang kewirausahaan tadi. Kan banyak Pak di Unrika. Itu banyak. yang lagi kita ini kan, nanti kita akan kumpulkan mereka, nanti kita akan petakan, kita evaluasi apa permasalahan-permasalahan untuk UKM khususnya adalah yang digerakkan oleh mahasiswa tadi. Okay. Nah, dari permasalahan-permasalahan mereka itu tadi, nanti kita akan coba mencari sebuah solusi bagi mereka tadi. Karena tujuan kita jelas agar mereka itu terus tumbuh berkembang. Setidaknya dari usaha mikro ada peningkatan jadi kecil, ya kan. Kemudian menengah, alhamdulillah menjadi sebuah usaha besar. Iya Ya betul. kan? Itu yang kita harapkan tadi. Nah, tentu
memerlukan dukungan dari kita tadi, ya. Khususnya adalah dunia pendidikan tinggi. Kenapa? Karena SDM untuk tenaga ahli itu adanya di perguruan tinggi tadi. Nanti setelah kita menemukan masalah UKM kita tadi, ya, baru kita siapkan tenaga ahli kita. Itu adalah dosen-dosen yang sudah berpengalaman di bidang UKM tadi. Itu dia, Mbak Oke, Mayang. Bapak haus ya? Ya lumayan juga dari tadi Haus ya. ya? Ayo tuh, ini kebetulan ini dari mahasiswa kita. Mahasiswa kita kan banyak nih yang kata Bapak udah entrepreneurship ya, udah kewirausahaan. Ini kebetulan adalah usaha mahasiswa kita, Bapak Ahmad Riono. Jadi namanya adalah Itaewon K Boba. Jadi ini kita dapatnya rasa original brown sugar dan juga matcha. Kebetulan juga ya sahabat Unrika, ini Itaewon K Boba ini sendiri sudah banyak banget cabangnya. Kalau nggak salah sudah ada 10 gerai di Kota Batam. Luar biasa. Banyak ya kan ya Pak ya. Nah inilah monggo atuh Pak, silahkan diminum. Ekspektasi yang kita harapkan tadi Mbak Mayang. Jadi adanya satu produk yang dihasilkan oleh mahasiswa tadi. Iya benar. Ya. Nah inilah yang harus kita bina tadi. Mungkin sudah boleh kita coba ya. Boleh dong. Alhamdulillah. Ya. Haus kan Pak? Saya dari tadi ngeliat kayaknya Bapak, aduh nih haus, kasihan Bapak. Ini caranya gimana nih? Sebelah mana dibuka. nih? Ini dibuka Bapak. Gitu. Terus enggak, Bapak masukin sedotan. Kekinian kan ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini kan sudah bisa kita lihat, artinya dari rasanya aja sudah bisa artinya tidak kalah dengan minuman-minuman yang berasal dari Korea. luar tadi. Biasanya ya kan? di Korea apa yang kayak gini biasanya Iya ya. sih. Iya. Nah, tinggal bagaimana mungkin pemasarannya lagi, ya kan, pemasaran, iya, kemudian sistem benar. produksinya, Benar. ya. Nah, artinya inilah memerlukan suatu bentuk pola binaan yang akan kita lakukan terhadap ini tadi. Nah, semuanya itu akan bagian dari program kerja yang ada di pusat karir tadi adalah pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan alumni tadi. Karena banyak loh Mbak Mayang mahasiswa kita artinya yang sudah sukses berwirausaha tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan, kita kan sudah punya alumni yang sekian banyak, Iya, ya kan? banyak kan, pasti banyak banget. Hampir 11.000 tersebar, ya kan? Iya. Mungkin kalau setidaknya ada 2% saja yang sudah wirausaha, ini kan sudah luar biasa. Iya, ya benar kan? itu, benar. Pak, boleh nanya lagi? Ya, boleh silakan, lah, Mbak. kan udah ada dapat minum. Terus Bapak kalau misalnya program untuk jangka panjang kira-kira gimana? Nah, program jangka panjang kita ya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sedikit ya gambarannya. Itu adalah pertama perluasan kerjasama ya dengan baik itu perusahaan skala lokal, nasional maupun internasional ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah penguatan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah tanda tangan dengan kita tadi ya. Dan kemudian yang ketiganya tadi adalah kemudian ada juga program yang sifatnya tiap tahun kita kerjakan. Apa tuh? Itu adalah tracer study. Oke. Ya, tracer study ini kan tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai lulusan kita, baik itu mereka tuh kalau setelah tamat, saya nyebutnya tuh setelah tamat dengan mendapatkan pekerjaan, itu masa transisi namanya tuh, masa transisi tadi ya kan. Nah di sini kita akan melihat tadi seberapa lama masa tunggu mereka ketika mereka mendapatkan pekerjaan ya. Kemudian kita juga akan melakukan survei juga kepada pengguna lulusan kita. Ya. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya Bapak nyari tahunya surveinya itu gimana Pak? Maksudnya ke alumni itu? Ya, surveinya itu nanti melalui tracer study tadi. Bisa sekarang kan kita kan lagi membuat websitenya. Oh, website. Jadi maksudnya nggak usah dihubungin satu-satu atau gimana? Kita juga sudah punya namanya ikatan alumni. Ikatan alumni mulai dari ikatan alumni tingkat universitas, kemudian turun tingkat fakultas tadi. Apa mahasiswa atau alumni itu harus mengisi kuesioner ya, gitu Pak? Nanti kuesionernya semuanya online semua. Online, nanti mahasiswa mengisi, ya kan? Nanti baru kita dapatkan
gambaran seperti apa kenyataan yang ada di lapangan tadi ya. Nah, dari hasil itu kan kita kan bisa melihat apakah apa yang perlu kita benahi dari proses pendidikan yang ada khususnya di kampus kita ini. Apakah kurikulumnya perlu diperbaiki apa tidak, ya kan? Agar dia link and match dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia industri tadi, ya kan? Kemudian sistem pengajaran dosennya seperti apa juga kita harus lihat di sana. Nanti akan ada jawabannya dari hasil apa nama tadi? Tracer study tadi. Ya. Pak, saya mau nanya lagi. Ini kan tadi Bapak apa ya namanya tadi masalah pengembangan karir ya kan, pengembangan karir. Ini apa mahasiswa yang masih berkuliah itu maksudnya tuh nantinya ya datang ke lembaga ini terus apa gimana gitu Pak? Apa langsung disalurkan atau gimana gitu? Ya, jadi sesuai dengan namanya itu adalah Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Kewirausahaan Undrika ya, atau biasa kita kenal dengan disingkat dengan CEDC. Kita ngambilnya kesingkatannya dari bahasa asingnya, Career and Entrepreneurship Development Center, karena kedengarannya lebih enak gitu ya. Jadi kita panggil gitu CEDC-nya saja ya. Jadi semua apa namanya tadi websitenya, kemudian apa emailnya itu CEDC kita pakai. Ada Facebooknya CEDC semua. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah lembaga yang bertanggung jawab ya, atau juga memfasilitasi mahasiswa, alumni dengan dunia usaha dan dunia kerja. Jadi dunia usaha, dunia kerja ini meliputi industri nanti ya kan. Nah, dunia usaha ini adalah pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kalau dunia kerja tadi bagaimana kita menghubungkan mereka tadi dengan industri atau dunia kerja gitu. Berarti kayak kurang lebih mahasiswa ini nantinya kan menemui datang ke CEDC, kemudian nanti kalau misalnya itu tinggal disalurkan ke perusahaan yang sudah MOU ya berarti ya Pak, betul begitu? Sebenarnya prosesnya enggak seperti itu. Prosesnya nanti apa nama itu, kita kan semua mahasiswa itu kan artinya mendaftar sebagai anggota dari pusat karir tadi ya. Terus? Nanti kita perusahaan yang membutuhkan mahasiswa, yang membutuhkan karyawan, dia akan menghubungi kita. Nanti menghubungi kita, nanti di website kita nanti kita arahkan sudah ada prosedur-prosedur tentang bagaimana proses seperti rekrutmen atau pemasukan atau informasi lowongan kerja itu sudah ada di website yang kita buat sekarang ini gitu. Apa nantinya akan ada pelatihan Pak atau gimana? Ya itu sudah pasti Mbak, karena salah satu ya tugas utama dari pusat karir itu adalah memberikan pelatihan soft skill untuk mahasiswa tadi. Karena jujur kita sampaikan ya, hampir mungkin hampir sebagian perusahaan itu berpandangan bahwa lulusan dari universitas itu belum siap kerja. Nah, sehingga apa yang terjadi? Karena mereka belum siap kerja, mereka sudah bekerja, kemudian diterima bekerja, kan dalam keadaan tidak siap. Artinya kan perusahaan atau industri ini kan harus investasi lagi, ya kan, untuk biaya pendidikan, biaya pelatihan mereka. Nah, sekarang ya itu kita ambil alih yang untuk pelatihan, kemudian pendidikan. Yang sifatnya apa yang dibutuhkan perusahaan tadi. Artinya sudah kita bentuk semenjak mereka ada di bangku kuliah tadi gitu. Jadi ketika mereka lulus atau tamat, mereka sudah siap kerja. Sudah ready gitu sudah ya. Ready gitu ya kan? artinya gitu. Sudah punya pegangan lah gitu ya istilahnya. Nah, seperti yang sekarang ini kan kita kerjasama dengan ada yang sudah dirintis oleh Ibu WR4 itu adalah kerjasama dengan PT BAI misalnya kan, Bintan Alumni Indonesia, ya kan. Nah, mereka rekrutmen di tempat kita, ya kan. Nah, karena apa nama tadi, karena kita sudah mempersiapkan memang dari awal hal tersebut, mereka sudah ada beberapa sudah diterima dan sudah mulai bekerja gitu. Oh, udah start kerja ke sana. Udah start. Nah, sekarang sudah masuk rekrutmen yang kedua lagi ya. Sekarang masih dalam proses memasukkan lamaran. Baik. Bapak,
Berarti nantinya akan ada bursa kerja juga dong seperti ini gitu ya. Berarti kan maksudnya kayak kalau udah nanti MOU-nya bertambah dengan perusahaan lain, berarti tidak menutup kemungkinan akan ada bursa kerja dari perusahaan-perusahaan lainnya berarti ya kan ya Pak ya? Itu tetap nanti kita akan bekerja sama dengan dengan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, kemudian kita akan bekerja sama dengan Disnaker ya. Kemudian baru kita mengadakan bursa kerja, tapi namanya bursa kerja online. Bursa kerja online, karena kalau di zaman COVID sekarang ini kan harus semuanya online. Bener. Nah ini rencana kita biasanya di akhir tahun kita rencanakan ini bursa kerja online. Akhir tahun sekarang? Kalau misalnya akhir tahun sekarang kira-kira terkejar nggak Pak kira-kira? Kita lihat dulu nanti kondisi, kalau memang memungkinkan nanti memang kita akan rencana kerjasama dengan Disnaker, kemudian beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita tadi. Semoga terlaksana ya. Amin. Amin. Bapak saya juga pengen tahu lagi nih Pak. Berarti juga di situ nantinya akan ada konseling berarti ya Pak? Di mana di pusat career center ini? Ya. Jadi memang ada namanya bimbingan karir kita. Bimbingan karir ya bagi mahasiswa tadi. Nah, bimbingan karir yang kita lakukan terhadap mahasiswa ini sebenarnya dimulai dari proses input atau proses penerimaan mahasiswa baru tadi ya. Nanti ke depannya di penguatan struktur organisasi nanti kita akan melibatkan program studi bimbingan konseling kita. Ya rencana seperti itu karena mereka yang punya ilmunya di bidangnya itu ya kan. Jadi nanti mungkin ke depannya mahasiswa yang mendaftar artinya kita harus pelajari bagaimana latar belakangnya, baik itu sosialnya, ekonominya, kulturnya, ya kan, sehingga nanti ketika mereka sudah memasuki perkuliahan itu tidak ada kendala lagi gitu. Perkuliahan atau dunia kerja Pak? Perkuliahan dulu ya. Kan bimbingan karirnya dimulai dari awal mereka masuk itu sudah dimulai. Baik. Oke, Bapak, saya mau tahu lagi nih. Nanti kan pasti kan tidak menutup kemungkinan ya akan banyak banget perusahaan yang menghubungi kan berarti menghubungi Bapak kan. Itu gimana caranya prosedurnya Pak kalau boleh tahu? Maksudnya biar sampai nanti dia akhirnya MOU dengan kita. Kalau sekarang ini memang kita melalui by handphone ya, artinya by handphone tadi. Nah, yang berikutnya itu sudah ada website kita. Nanti perusahaan tinggal mendaftarkan sebagai keanggotaan kita, sebagai keanggotaan dari pusat karir tadi. Itu kita sediakan POP-nya semua. Nah, nanti di sana juga kita sediakan bagaimana prosedur, kemudian apa saja fasilitas yang akan mereka dapatkan kalau mereka melakukan apakah itu memberikan informasi lowongan, kemudian melakukan proses rekrutmen di tempat kita tadi gitu. Nah, memang ada selain PT BAI tadi, kemudian kita sudah dapat ada beberapa perusahaan itu juga akan melakukan proses rekrutmen yang sama di tempat kita tadi. Berarti itu untuk perusahaannya maksudnya bebas kan ya Pak? Maksudnya bebas. Apapun bidangnya gitu ya, bebas ya. Tidak dipungut biaya? Tidak dong. Sementara kita artinya dalam proses kita nyebutnya nih promosi ya, promosi. Nah, untuk kedepannya tidak lagi. Untuk kedepannya kita sudah ada paket-paket. Paket. Jadi paket. Kalau paket misalnya ini paket istilahnya kalau di itu ada paket hemat, paket ini ya kan. Nah, kita juga menyediakan paket seperti itu. Ya kan, ada paketnya. Paket 1, paket 2, ada paket 3. Ya kan? Nah, setiap paket itu tentu fasilitasnya berbeda-beda. Ya kan? Nah, itu dia. Baik, terima kasih Bapak Ramon. Banyak ya informasi tentang CEDC ini ya. CEDC ini sendiri sebenarnya sih bahasa simpelnya adalah Pusat Pengembangan Karir ya gitu. Ya benar ya Pak ya. Cuman jadinya CEDC biar lebih keren gitu ya. Keren kayak bapaknya. Ya, terima kasih Mbak Maya. Bapak, satu lagi dong Bapak. Ada nggak Bapak pesan-pesan untuk para sahabat Unrika nih yang lagi nonton? Ya, pesan buat sahabat Unrika ya,
artinya terus berusaha dan jangan menyerah, ya. Artinya terus kembangkan terutama kewirausahaan tadi, ya. Saya rasa itu pesan. Itu saja? Ya. Oke deh, baik. Baik sahabat Unrika, terima kasih sudah melihat video kami ya gitu. Jangan lupa like, subscribe Unrika TV ini ya. Duh, saya sampai beribet loh ngomongnya ini ya. Terus juga jangan lupa saksikan terus podcast kita selanjutnya. Bapak Ramon, terima kasih loh Ya, udah sama-sama mau Mbak Mayang, dan datang. saya juga terima kasih terutama kepada Unrika TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Pusat Karir ya untuk ikut podcast ini sekaligus sebagai promosi pertama Pusat Karir ya dengan mahasiswa ya kan, karena memang di masa Covid ini kita mengalami serba keterbatasan sekarang ini. Iya benar. Ya, dan juga kuliahnya masih online juga ya kan. Jadi susah ketemu kan ya. Iya, jadi betul. ini yang paling gampang berarti ya kan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan mahasiswa ya atau alumni yang sudah mendengar podcast ya, melihat ya, mengikuti podcast kita ya, silakan bergabung dengan Pusat Karir Universitas Riau Kepulauan ya, karena ini adalah lembaga yang akan memfasilitasi mahasiswa dengan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Ya. Betul sekali. Berarti yang nyari ke Bapak dulu ya berarti ya, sementara ini berarti hubunginya. Untuk sementara ya bisa, kemudian nanti kita menyediakan di website yang untuk pendaftarannya tadi. Betul sekali. Ya, cari aja Pak Ramon. Gak akan jauh Bapak ini mah pasti kalau nggak ngopi ya Pak ya. Iya, bisa. Baik, kalau begitu terima kasih sahabat Unrika. Saya Rimayang Ramli dan Bapak Ramon Zamora pamit. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.